Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Dita Widya. Dan kali ini aku masih selalu berharap bahwa kita semua akan sehat, bahagia, terus diberkati juga. Di video terakhir kemarin kan aku udah ngebahas tentang skincare yang aku pakai ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang sebenarnya faktor yang paling berperan, berpengaruh dan ngefek sampai pada akhirnya aku bisa sembuh dari jerawat. Selama aku berjerawat kan aku nggak diem aja ya. Pun ini aku yakin juga dilakuin oleh kalian semua pejuang acne gitu kan, pasti nggak tinggal diam. Jadi kalau sampai ada orang yang ngomong pasti mereka nggak pernah jerawatan gitu, karena kalau orang jerawatan tuh hari demi hari dipikirnya kalau jerawat terus. Aku rangkum 5 hal penting yang berperan besar di proses penyembuhan jerawat aku, yang bisa dibilang ini semua faktor internal sih, lebih kepada pola makan kita. Yang pertama, aku benar-benar mengeliminasi yang namanya gula, tapi aku tetap makan nasi gitu, karena gula itu menurut insider.com nih, aku sambil baca nih ya, karena emang aku pakai literatur juga. Asupan gula berlebih itu meningkatkan minyak dan insulin pada wajah yang akhirnya menimbulkan inflamasi. Ini tuh ada korelasinya banget. Setiap kali aku makan gula, besoknya muncul jerawat. Dan jerawatnya yang kemarin belum sembuh jadi bikin tambah radang lagi. Dari situ aku mulai cut gula, pokoknya yang manis-manis aku nggak makan gitu. Padahal aku suka banget kan yang namanya cake, brownies gitu tuh aku suka, tapi ya demi itu aku nggak makan gula. Nyandu sih awalnya, aku jadi kayak lemes di pagi harinya di sekitar semingguan awal, tapi selama berjalan sampai sekarang gitu, kalau makan terlalu manis juga malah jadi aneh gitu, jadi habit juga gitu. Yang kedua, aku nggak makan yang namanya pedes. Tapi kalau pedes sih sebenarnya nggak terlalu yang bener-bener nggak makan sih. Aku masih makan sih kadang, kalau cabe satu gitu tuh aku masih makan gitu, tapi nggak yang pedes banget gitu, nggak gitu. Atau makan yang bener-bener level berapa itu enggak gitu. Ini juga ada literatur yang mendukung atau penelitian yang mendukung, di mana dibuktikan dari studi yang diterbitkan oleh Eastern Mediterranean Health Journal menunjukkan korelasi langsung zat yang terdapat dalam bumbu pedas dengan timbulnya jerawat jika dikonsumsi secara berlebih. Walaupun aku udah makan yang kayak misalnya agak pedas sedikit gitu, aku nggak yang langsung kayak muncul jerawat, enggak gitu, tetap aman kok kulitnya gitu. Menurut aku sih ya, kalau pedas sih kayak gitu. Yang ketiga, aku nggak makan dairy product, jadi keju, susu murni kesukaan aku gitu, susu sapi gitu kan, yogurt, apalagi yang aku nggak makan gitu, sama sekali nggak gitu, karena memang parah kan. Jadi benar-benar cut dulu semuanya menurut aku, supaya benar-benar ketahuan ketahuan udah bersih misalnya ya. Terus kalau misalnya kita cheating ke satu makanan, jadi kita tahu, oh ternyata ketika aku makan ini aku jerawatan, aku makan dairy produk jerawatan. Nah itu baru aku tahu. Jadi dairy produk aku nggak makan, otomatis ya yang enak-enak nggak makan, padahal aku suka banget keju gitu. Tapi ya memang that should we do gitu, itu yang udah seharusnya kita lakukan gitu. Kalau kita memang benar-benar udah give up, nggak ada jalan lain gitu untuk sembuh dari jerawat, udah buntu mikir apa ini, kenapa jerawat aku nggak sembuh-sembuh, ya mungkin beberapa hal ini bisa diterapkan gitu. Yang keempat, kalian harus tahu nih, kalian tuh ada alergi makanan nggak gitu. Kemarin sebelum aku breakout, aku nggak ada alergi makanan apapun kecuali tongkol yang bikin emang kayak gatal-gatal gitu kan. Tapi semenjak kondisi kulit muka aku menurut aku udah berubah, kenapa aku jadi kayak jerawatan ketika aku makan telur. Aku pernah inget banget, ada di bulan Desember kemarin itu aku mau ada satu acara. Nah itu tuh aku makan telur hari ini, telur puyuh itu pun satu. Tapi kalau telur ayam biasa aku tetap makan gitu. Nah sorry. Nah tetapi besoknya tuh langsung kayak keluar jerawat tuh di pelipis ini, sakit banget dan besar banget gitu. Aku langsung mikir dong, loh aku kan selama ini nggak pernah alergi apa-apa, kok sekarang makan telur kok besoknya jerawatan. Nah
sepanjang itu juga aku mulai mengamati nih, nggak secara detail aku tulis sih memang, tapi sampai kepada sebuah kesimpulan, setiap kali aku makan telur dan manis, itu langsung jerawatnya muncul 1 atau 2 dan bahkan gede dan meradang udah pasti, dan jadi jerawat batu ketambahan karena bermasker. Nah aku akhirnya nggak makan telur tuh. Buat kalian yang pengen tahu makanan apa yang memicu pertumbuhan jerawat kalian, atau kalian tuh alergi apa, mau lebih validnya silahkan ke lab. Tapi kalau memang pingin secara manual kayak aku tadi, kalian bisa bikin, aku kok muncul apa ya ini, kemarinnya aku makan apa gitu, ditulis kan, akhirnya nanti ketemu tuh ya apa istilahnya mergernya. Yang terakhir, air putih. Aku nggak tahu kenapa, tadi kan aku sempat cerita ya, ketika aku makan telur besoknya tuh muncul jerawat tuh gede banget di pelipis gitu. Aku tetap nggak makan gula gitu kan, tetap nggak makan gula. Terus habis itu aku minum air putih kencengin 2 liter per hari, dan nggak tahu gimana gitu, jerawat di pelipis aku itu bisa hilang besar banget, bisa langsung meradang dan sakit, dan langsung pecah hanya waktu 2 hari aja. Bersih berikut juga dengan bengkak-bengkaknya. Air putih, kalau ada beberapa artikel aku lihat nih ya di Google, hoax sih kalau dibilangnya air putih bisa menyembuhkan jerawat. Tapi kalau di aku, air putih itu sedemikian ngefeknya loh kalau untuk jerawat aku. Riset terbitan Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology tahun 2015 itu menemukan bahwa asupan air yang banyak mampu menghidrasi kulit sehingga meningkatkan tampilan kulit. Linear banget dengan apa yang aku rasain. Selama aku mengkonsumsi air putih 2 liter per hari, aku nggak ngerti kenapa kulit aku tuh jauh lebih nggak berminyak, pori aku tuh jauh lebih mengecil. Terus udah gitu jerawat itu jadi cepet sembuh gitu loh. Udah ndak ada lagi jerawat yang disuplai dengan manis dan alergi makanan yang tadi. Terus jerawat yang masih tertinggal itu bisa langsung dibersihin, bisa langsung disembuhin dengan istilahnya dibantu regenerasi selnya dengan air putih. Jadi tuh kayak membentuk kesatuan yang wow gitu. Aku bisa bilang kalau kulit aku sembuh dengan 5 hal ini tadi yang aku lakuin itu, aku bisa bilang 1 minggu cuma. Aku bener-bener saranin ini, jangan coba buru-buru untuk ganti skincare. Istilah you are what you eat itu bener banget. Diri kita akan selalu merefleksikan apa yang diserapnya. Aku berharapnya bahwa kita semua segera menemukan solusi sih untuk jerawat kita masing-masing. Buat kalian yang masih berjuang, mungkin bisa dicoba langkah-langkah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Aku akan bahas tentang bagaimana cara aku menghilangkan noda bekas jerawat aku. God bless you guys.